Oke, saya rangkum ya. Jadi saya dapat kesan bahwa ada kecemasan terhadap masa depan datang dari justru anak-anak muda di Lombok Barat. Kecemasan yang pada akhirnya dibuktikan dengan data kemarin yang dibongkar oleh Kompas, yaitu pertama, jumlah pekerja formal kita menurun drastis. Di zaman SBY masih ada 15 juta orang bekerja di sektor formal. Sekarang tinggal 2 juta orang. Jadi buat apa kalian sekolah kalau ijazah kalian itu diperlukan oleh sistem formal, nggak laku lagi? Kan harapan kalian palsu itu. Pak Jokowi menjanjikan akan ada bonus demografi di 2045. Saya terangkan datanya. Di tahun 2045 dari sekarang ada 60 juta pemuda Indonesia pencari kerja. Bahkan akan bertambah kalau ditambahkan dengan mereka yang tergusur dari lapangan kerja formal tadi. Yang dari 15 tinggal 2 juta. Artinya 13 juta pengangguran tambahan yang akan bersaing ditambah dengan yang baru 60. Jadi kira-kira 72 juta pemuda Indonesia akan butuh lapangan kerja di 2045 ketika Indonesia emas. Nanganinya gimana? Ya dengan menciptakan pertumbuhan. Oke. Berapa pertumbuhan yang diperlukan di situ? Pertumbuhan kita 5%. 5%, 1% pertumbuhan ekonomi menyerap 400.000 lapangan kerja. 5% artinya 5 kali 400 cuma 2 juta lapangan kerja per tahun. 10 tahun ke depan cuma diserap 20 juta lapangan kerja. Padahal yang nganggur 72 juta. Yang 52 juta mau ngapain di 2045 coba? Ini problem besar kita tuh. Baru dari soal penyediaan lapangan kerja. Belum kita bicara tentang utang, tentang daya beli, segala macam. Jadi memang ada masalah besar. Pak Prabowo menginginkan mengatasi itu jangan 5%. Karena itu mesti dipush jadi 8%. Dalam ilmu ekonomi, mempush 8% itu artinya memaksa mesin ekonomi bekerja cepat. Nah, mesin ekonomi kita tergantung pada hutang, impor. Kalau dia dipaksa, itu sama seperti saya memaksa bajai itu ngebut 200 km per jam di jalan tol. Rontok mesinnya. Pasti rontok. Nah, itu pentingnya Lombok Barat mempersiapkan infrastruktur baru yang memungkinkan mereka yang lagi belajar di luar sana itu yang menginginkan dapat sektor formal di Jakarta balik ke sini untuk memulai tradisi bahwa small is beautiful. Ekonomi yang kecil itu skalanya tidak besar, tapi jenis ekonomi itu membahagiakan dia. Anda pergi ke Jakarta, Anda akan jadi buruh di situ. Jadi balik aja ke sini dan ciptakan lapangan kerja di dalam 2 hal tadi misalnya. Industri pariwisata, perikanan. Anda pergi ke Jakarta misalnya, datanya barusan saya baca tadi pagi. Di Jawa ini per tahun ini ada 43.000 PHK. Terbanyak di Jakarta. Jadi kita membaca Jakarta atau Jawa umumnya sebagai sumber yang bermasalah tuh. Nah, karena itu kebijakan berikutnya Pak Prabowo menganggap bahwa yang mesti dikembangkan bukan lagi Indonesia bagian barat tapi Indonesia bagian timur. Dengan proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi misalnya di Maluku itu di atas nasional, kalau nasional 5-6%, maka di Maluku 14%. Iya, tapi sumbangan daerah, walaupun dia 14% di daerah, nggak ada apa-apanya dengan apa yang dibutuhkan di Jawa. Nah, kita harus hitung itu. Tentu nanti akan ada pakar-pakar anggaran, pakar kebijakan publik yang masuk dalam sistem berpikir dua pasangan ini nanti untuk menguji itu tuh. Jadi jangan lagi berharap bahwa akan ada dana dari pusat, DAK, dan segala macam itu, karena pusat pun kekurangan anggaran udah pasti. Sekarang kita butuh 800 triliun sebagai utang baru tuh. Sementara kita mesti bayar utang kita itu bunganya ada 450 triliun.
cicilan pokoknya segitu, cicilan bunganya segitu, udah 900 triliun. Untuk BIKN 400 triliun, udah berapa itu? 1.300 triliun. Untuk biaya makan siang gratis 400 triliun, udah 1.800 triliun. Untuk pendidikan 400 triliun, udah 2.200 triliun. Untuk apa lagi macam-macam, listrik, bayar utang segala macam. Jadi kita memerlukan utang itu sebanyak kira-kira 3.000 triliun, pendapatan kita cuma 1.200 triliun. Udah pasti jeblok gitu. Apalagi kalau hutang itu dimasukkan hutang BUMN, kewajiban pemerintah untuk bayar pensiun, gaji segala macam. Itu anggarannya udah 93% dibandingkan dengan APBN. Jadi kita berutang udah bolong nggak bisa-bisa. Nah itu yang memungkinkan kita mau pesimis apa optimis. Kita harus optimis kalau ada pemimpin yang mengatakan lupakan itu, kita fokus pada daerah. Dan itu membangkitkan gairah orang untuk oke, balik ke daerah, lakukan semua hal. Dengan cara itu kita membatalkan semua kecemasan psikologis dari masyarakat di sini. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk menghidupkan harapan itu disebut the politics of hope. Jadi harapan itu satu-satunya gantungan bagi manusia yang berupaya untuk memperbaiki diri. Dan harapan itu harus harapan yang calculable, yang bisa dihitung. Nah saya ingin katakan bahwa saya ingin mempelajari daerah sini. Dan karena saya diundang oleh dua pasangan ini, artinya mereka percaya bahwa mereka akan saya watch setiap hari itu. Kan nggak mungkin saya dijadikan tim sukses. Kalau Anda sukses, saya nggak akan bilang nunggu. Gampangnya begitu. Jadi pastikan bahwa pertemuan hari ini untuk menguji, ada nggak pasangan yang berani ngundang saya dan buka-bukaan di sini? Ya cuma dia berdua. Sudah saya. Itu hal-hal. Jadi saya terima kasih karena duduk di sini. Dan satu waktu kita akan balik ke sini untuk melantik mereka berdua. Terima kasih. Dan kemudian dengan hadir tentunya banyak pembelajaran pengalaman yang kita dapatkan hari ini.